Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nakoy dan Nakosim Yusuf, dan khusus dalam hari ketiga Nakoy School of Public Speaking ini tidak hanya Zara dan Ziva, tapi saya juga mengajak putra keempat saya, anak laki-laki pertama saya, Syah Aryan Nakoy, yang saya panggil San. Dia baru berusia 8 bulan dan saya sengaja ajak dia biar banyak hal-hal yang dia serap pada saat dia masih sangat-sangat polos dan golden ini, golden age ini. Dan saya berharap ya, dan mendoakan juga semoga Syah Aryan menjadi seorang pembicara ulama, ilmunya manfaat yang jauh melebihi apa yang sedang saya raih pada hari ini. Jadi kalau saya mendapatkan rekor murid 18.000 orang tahun 2009, dan semoga Syah Aryan punya panggung sendiri menjadi manfaat ilmunya teman-teman luar biasa. Oke, hari ini tema saya bersama Zara Ziva, masih saya akan minta mereka berdua tampil langsung, baru kemudian saya evaluasi. Kali ini temanya adalah mereka berdua akan membahas sebuah tema tentang charity, tentang sedekah. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mereka akan bahas, dan kemudian mereka akan membahasnya, membedahnya, baru kemudian di akhir saya akan mengevaluasi dan memberikan poin-poin penting. Teman-teman yang luar biasa, ya, public speaking adalah salah satu hal penting buat orang tua. Bagaimana anak-anak kita punya kemampuan, kepercayaan diri, bagaimana dia tampil di depan. Ya, persoalan kemudian kontennya masih minim, masih kurang pede, masih gak sesuai, is okay. Yang penting adalah dia harus mulai bicara, harus mulai bicara dan bicara, baru kemudian teori. Sama dengan seperti saya punya teman, dia belajar tentang ilmu renang dari mulai beberapa gaya sampai dia hafal berbagai gaya, tapi nggak pernah turun di kolam renang. Ternyata anak saya Zelia, ya, nggak pernah saya ceritakan soal gaya-gaya soal berenang. Kemudian saya ajak renang langsung. Zelia pada saat usianya masih TK dia sudah bisa berenang yang kedalamannya hampir 1 meter lebih. Sekarang dia udah 1 SD, dia kalau renang selalu di kolam renang orang dewasa yang 2 meter, kadang-kadang kalau di hotel dan sebagainya. Nah, serupa dengan filosofis teori renang tersebut, maka public speaking, Nakoy School of Public Speaking juga serupa. Siswa-siswinya akan banyak teori, bukan banyak teori tapi banyak praktek langsung, bicara banyak hal dari mulai yang dia mampu. Dan kali ini saya ingin mereka membahas hadis Nabi tentang charity, tentang sedekah, ya. Teman-teman luar biasa, ya, saya dan Anda akan menyaksikan pada hari ketiga Nakoy School of Public Speaking, dan khusus pada hari ini saya ditemani oleh Syah Aryan Nakoy. Teman-teman, sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman luar biasa, ya, kita akan saksikan yang pertama kali adalah Ziva, nanti akan nyusul berikutnya adalah Zara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziva Yusuf. Saya kelas 1I. Saya sekolah di Universitas Al-Islami. Sekarang saya ingin membahas tentang charity, yaitu sedekah. Sedekah itu ada sama aja dengan kita bagi-bagi sesuatu yang kita punya kepada orang lain yang membutuhkan atau yang kekurangan. Seperti anak yatim piatu, atau enggak orang-orang yang lebih di bawah kita, ya gitu deh. Kita bisa sedekah berupa apapun itu, bisa berupa uang, makanan, bahan pangan, atau bisa juga kayak buku-buku itu bisa bermanfaat buat mereka juga. Buat belajar, buat mereka menuntut ilmu. Kalau misalnya baju itu bisa buat mereka pakai, makan bisa buat dia makan, barang-barang dan sebagainya. Seperti hadisnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun, rahul Bukhari. Yaitu bahasa Inggris, ya, related by Bukhari. All what is good is charity. Semua yang baik adalah sedekah. Jadi semua yang baik itu adalah sedekah. Kita
kita bakal dibilang baik kalau misalnya kita udah bersedekah. Kalau misalnya kita baik cuma dengan fisik atau nggak dengan omongan, itu kita berarti belum bisa dibilang baik. Karena kalau misalnya kita nggak mau ngebagi sesuatu ke orang lain, berarti itu kita tuh nggak mau, sama aja kita tuh nggak bisa dibilang baik, karena sama aja kita kayak pelit. Jadi hadis yang aku kasih kalian itu tentang sedekah ya. Jadi everybody cannot say you kind if you not charity, because that you have to charity ya, to other people who need that. Jadi pokoknya intinya di sini kita harus sering bagi-bagi, bersedekah. Pokoknya sedekah tuh bisa apa aja deh, bisa makanan, minuman, buku, baju bekas kita aja, itu udah bermanfaat banget buat mereka. Terus benda-benda kayak kursi, terus habis itu meja, siapa tahu mereka membutuhkan, atau enggak kayak main-mainan buat anaknya, atau buat anaknya mungkin yang masih kecil bisa buat main-mainan. Karena sekarang keadaannya juga lagi virus COVID-19, kita doain buat orang-orang yang positif. Sama kita ada juga katanya berita banjir di Bandung. Jadi kita kita kalau bisa ngirimin sesuatu ke yang kena musibah banjir itu, orang yang kena musibah banjir itu di Bandung. Kasihan juga, mereka lagi saling ngumpul di tempat pemukiman. Jadi kita bisa bantu buat sedekahin beras atau enggak makanan buat mereka yang ada di pemukiman, yang ada di bukan di rumahnya, karena rumahnya mungkin udah yang ada di penampungan, mungkin rumahnya udah hanyut atau gimana. Doain aja ya. Sampai situ aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini jadi sekarang aku pengen ngejelasin tentang sedekah atau charity. Jadi sedekah itu seperti kita ngasih suatu barang atau duit atau bentuk apapun ke orang miskin, orang yang kekurangan ekonominya gitu. Itu namanya sedekah. Sedekah tuh banyak, ada sedekah senyum, ini sedekah makanan, sedekah duit, sedekah barang, benar-benar itu sedekah buat orang yang nggak mampu. Dan manfaat sedekah tuh banyak banget, manfaatnya tuh baik banget. Ada hadisnya juga, kullu ma'rufin shadaqatun, rawahu Bukhari. All what is good is charity.
related by Bukhari. Jadi itu hadis yang baru saya ucapin, itu hadis sedekah, namanya judul charity. Ya, jadi kalau kita sedekah setiap bulan atau setiap hari, setiap minggu, pahalanya baik banget. Kalau misalnya kita sedekah di 5.000 dibalas sama Allah tuh bisa 1 juta atau 1 miliar. 5.000 bisa 5 juta atau 5 miliar. Banyak kan? Banyak apa manfaatnya? Pahalanya juga gede banget. Pahalanya banyak dan bakal ngurangin dosa kita juga yang kita lakuin di bumi ini. Jadi sedekah itu banyak banget. Maaf aja, jangan lupa sedekah ya. Dan apalagi lagi sekarang nih, lagi wabah corona, buat orang-orang miskin yang tinggal di jalanan pasti makin sengsara karena susah nyari makannya, air minumnya. Jadi kita bantu ya, bareng kita kasih makan, minum, kasih buku pelajaran yang udah kita nggak pakai lagi daripada dibuang terus sobek. Ini kita kasih ke orang yang butuh sana, kasih baik yang butuh di sana. Jadi jangan lupa baik-baikin sedekah, apalagi apalagi bulan-bulan ini, bulan udah mau Ramadan, lagi Ramadan. Jangan lupa sedekah ya, karena manfaatnya baik. Dah, makasih sudah menonton. Oke, belum? Belum, jadi aku lanjutin dengan sedekah lagi ya. Sedekah itu bagian dari sebuah kebaikan manusia. Kalian suka sedekah nggak? Aku suka sedekah kalau di pondok. Kalau setiap hari Jumat ada sedekah gitu buat buat semua kelasnya, satu anak satu ini. Terus aku masih 2.000 atau 5.000. Kadang kalau nggak mau duit juga ngasih, tapi nggak dipaksain kalau nggak mau duit. Ngasih 5.000 bisa dibalas sama Allah 5 juta sama 5 miliar. Oke. Jadi itu ya manfaatnya sedekah. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Kalau aku maaf kalau masih jelek, karena masih belajar public speaking, masih butuh perbaikan lagi sama kayak Nakoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Zalia dan umurku 7 tahun. Aku tinggal di Serpong, BSD Tangerang Selatan, Jakarta. Nah, hari ini aku mau menceritakan tentang sedekah. Sedekah itu adalah menolong atau berbagi. Nah, ceritain ya. Sedekah, misalnya kita lagi main ayunan, ada orang miskin, mereka sedang menangis di jalanan. Kita baru saja beli makanan, lapar habis main ayunan. Nah, kita bagi makanan itu ke orang miskin, contoh sedekah. Pahala kita bertambah. Allah tidak, kalau kita banyak sedekah, Allah tidak akan mengasihi virus corona ke badan kita. Nah, sedekah juga misalnya ada orang lagi kesakitan, lagi sakit atau berdarah,
jalanan, gak ada nolongin. Kalau contoh nggak sedekah ya, kita nggak nolongin, langsung jalan aja naik motor. Nah, nanti kita kena virus corona kalau tidak sedekah. Nanti orangnya keburu meninggal. Nah, sedekah itu sangat ya penting banget. Karena sedekah membuat pahala kita jadi ratus-ratusan, juta-jutaan. Bukan piala ya, piala sih udah biasa. Pahala tuh kayak timbang, kayak berat badan kita bisa. 1 kita buat kebaikan, 2, 3, 4, 5, 6. Allah yang ngatur. Tapi kalau kalian mau jadi nabi, nggak bisa. Karena Nabi Muhammad SAW satu-satunya nabi. Terakhir. Iya, nabi terakhir. Jadi nggak ada nabi lagi. Sedekah. Oh, ngomongin sedekah. Oke. Lupa. Nah, sedekah bisa juga menolong, berbagi. Contoh ada teman kita misalnya di sekolah atau di kampus atau lagi kerja, jam istirahat ada teman kita atau saudara kita yang ngebawa bekal makanan. Kalau kita gak sedekah sih wajar, kita nggak bagi, diem aja. Kalau kita sedekah kita bagi, setengah kita makan sedikit, nanti sisanya buat dia gitu. Itu sedekah, pahala banyak tambah. Nah, sedekah sangat penting buat diri kita. Menambah pahala dari 1 ke 20 ke 50 ke 70. Sedekah tuh kayak timbang berat badan kita atau sungguh panas atau yang macam-macam, kayak dari 1 ke kayak angka dari 1 nyampe ke ribu-ribuan gitu. Misalnya kita sedekah nih, jadi pahalanya 1, 2, 3, 4, 5 segini udah banyak. Nah, sedekah menolong orang-orang miskin dan lain-lainnya yang butuh bantuan kita harus menolongnya. Apalagi kalau corona virus, kita harus memakai jaket di kalau dingin, terus jaket tebal banget, pakai masker sampai 2 lapis. Kalau ke rumah sakit sedekah. Oh, sedekah. Ya. Sedekah juga ada di film-film dicontohin, tapi bukan di film-film yang jahil itu ya. Nah, contoh kayak di film apa tuh? Di film Indonesia itu loh, yang Islam itu, Rara sama Nusa itu kan sering menolong, berarti sedekah. Walaupun kartun, pengisi suaranya juga harus sedekah juga kayak Rara dan Nusa. Oke, sampai jumpa, dadah. Halo sahabat-sahabat Nakoy, kembali dengan saya di Nakoy School of Public Speaking. Dan tadi sudah ada 3 putri saya bicara, mulai dari Ziva, Zara yang kembar juga, Zara Ziva, dan terakhir Zelia. Sahabat-sahabat Nakoy sudah bisa melihat bagaimana mereka mengelaborasi kemudian mengatur pola bicara dia. Tentu saja masih banyak yang harus di-upgrade ya. Saya melihat memang Zara Ziva terlihat kurang bahan atau kurang menyiapkan.
memang saya sengaja ya 1 minggu ini saya minta dia bicara tanpa ada menulis dulu. Tapi minggu berikutnya, minggu pertama seperti itu, minggu kedua mulai dengan menyusun kata-kata dalam naskah atau dalam kertas ya. Sementara minggu ini saya mau minta mereka harus bicara minimal 5 menit, tidak boleh putus, harus bicara menyambungkan kata-kata tersebut sebagaimana dia bisa ya. Salah satu yang sering menghambat kita memang kalau bicara adalah seringkali kita ngeblank. Mungkin Anda pernah bicara kemudian antara sebelumnya sama sekarang kayak tidak nyambung. Dan itu juga terlihat tadi dari Zara dan Ziva juga ya. Sudah lebih bagus daripada hari pertama dan hari kedua. Pada hari ketiga ini mereka sudah bisa bicara di atas 5 menit dan sudah bisa menghadirkan atau menampilkan values, yaitu hadis Nabi besar Muhammad SAW tentang charity, tentang sedekah. Yang masih harus diperbaiki adalah bagaimana charity ini kemudian dihubungkan dengan yang sedang in ya, terutama berhubungan dengan corona. Misalkan sedekah apa sih yang efektif di saat ini ya. Misalkan sekarang ada juga beberapa pola ada beberapa pola yang ada di medsos. Misalkan ada yang pesan Gojek, terus GoFood, terus pada saat datang kemudian makanan tersebut nggak diambil tapi malah diberikan untuk GoFoodnya ya, untuk ojeknya, ojolnya. Dan itu salah satu bagian yang menginspirasi, menarik ya, hal yang sederhana tapi menarik. Di Nako Center sendiri misalkan kita ada satu habit, misalkan kita menyiapkan makanan atau nasi kotak yang bisa diambil oleh siapapun, termasuk ojek online yang kemudian bisa melakukan itu ya, walaupun hanya sebatas 5 box atau 10 box dan sebagainya. Oke, sahabat-sahabat Nako School of Public Speaking, evaluasinya buat hari ketiga adalah pertama, Zara dan Ziva ketika ada blank harusnya dia isi dengan kata-kata misalkan sahabat-sahabat saya, atau misalkan diisi oleh apa kabar hari ini, diisi oleh misalkan alhamdulillah, diisi oleh kata-kata yang nyaman didengarkan, kata-kata yang menyambungkan dari satu dengan kedua lainnya. Itu juga penting sehingga kemudian tidak mengulang ya, karena yang blank ini yang mesti saya soroti. Yang kedua adalah mereka berdua mengulang kata-kata yang sama. Sedekah ini diulang-ulang lagi, kontennya bisa 2 kali. Oh ya, misalnya tadi Zara membahas soal sedekah berlipat-lipat pahalanya, tapi itu juga berapa kali dibahas ya. Dan yang ketiga ya, yang evaluasi yang ketiga adalah di wajah atau mimik sudah makin bagus dibandingkan hari pertama, hari kedua. Sudah lebih ringan, sudah lebih enjoy, sudah lebih santai, tidak tegang ya, seperti sudah bisa bicara dengan Anda seolah-olah sudah teman lama ya. Itu juga penting, sahabat-sahabat yang hebat ya. Itu mungkin evaluasi pada hari ketiga di Nako School of Public Speaking bersama saya Nako dan 3 putri saya, Zara, Ziva, dan Zelia. Dan surprise untuk Zelia, anak ketiga saya baru usia 7 tahun ini sudah bisa banyak bicara tentang sesuatu yang dia ketahui dan sudah ada hal-hal yang menarik, mencerahkan. Zelia saya lihat sudah sering melibatkan epistemologi tentang agama ya, tentang Tuhan, Allah, dan itu sangat-sangat menarik sehingga penonton, sehingga audiens bisa menjadikan. Barusan tadi ada hampir kejadian yang mau jatuh sehingga spontannya. Sehingga kemudian bisa menjadi hal yang sangat sesuatu yang menarik, teman-teman, luar biasa. Oke teman-teman ya, sampai ketemu lagi dari Nakoy Point Center. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.